Hai semuanya, welcome to my YouTube channel. Yeay! Sebelumnya kenalin, nama aku Nilam, dan di video kali ini aku akan mereview sebuah film Indonesia yang sempat ramai diperbincangkan orang-orang, yaitu film yang berjudul Yuni. Nah, gimana sih alur dan konflik cerita Yuni ini? Yuk kita simak. Yuni merupakan film yang disutradarai oleh Camilla Andini yang membahas tentang isu perempuan. Film Yuni rilis di bioskop Indonesia pada tanggal 9 Desember tahun 2021. Sebelum rilis, film ini sudah melewati perjalanan panjang sejak tahun 2016. Terinspirasi dari kisah nyata, Yuni menampilkan isu yang dekat dengan Indonesia tapi jarang disorot. Film Yuni sudah berhasil membawa nama Indonesia di berbagai penghargaan bergengsi dari festival film internasional. Film ini mendapatkan penghargaan Platform Prize di Toronto International Film Festival tahun 2021, dan selain itu film ini terpilih menjadi wakil dari Indonesia untuk berkompetisi di Academy Awards ke-94 2022 dan masuk nominasi Best International Feature Film Oscar 2022. Wow, tak hanya filmnya saja, si pemeran utama yaitu Arawinda Kirana berhasil membawa pulang Piala Citra untuk kategori pemeran utama perempuan terbaik di Festival Film Indonesia 2021. Dan Snow Leopard untuk Best Actress di Asian World Film Festival 2021. Yuni berkisah tentang seorang anak SMA asal Banten yang berprestasi di sekolahnya. Menjelang kelulusannya, ia malah mendapatkan lamaran dari dua laki-laki yang bahkan belum ia kenal sebelumnya. Yuni menolak kedua lamaran tersebut karena masih ingin merasa kebebasan dan ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Namun di lamaran ketiga, Yuni mengalami dilema karena mitos tidak boleh menolak lamaran lebih dari 2 kali yang bisa berakibat susah jodoh untuk kedepannya. Ia dituntut untuk selalu mengikuti budaya dan ekspektasi lingkungan yang mengatakan bahwa tempatnya wanita ini hanya sebatas menjadi istri seseorang, tidak perlu pendidikan tinggi dan kebebasan untuk mengejar mimpinya. Sutradara Camilla pernah mengatakan kalau film Yuni ini terinspirasi dari kisah asisten rumah tangganya yang sudah memiliki cucu di usia yang masih muda. Yuni jelas menampilkan premis yang mengangkat isu tentang pernikahan di bawah umur yang masih dianggap lumrah sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya di pedesaan. Terlepas dari isu tentang pernikahan di bawah umur, Yuni juga menampilkan banyak isu lain yang masih terasa dekat dengan masyarakat. Mulai dari isu tentang kebebasan perempuan dalam menentukan kehidupannya, lalu pendidikan seks, bahkan sampai isu LGBT. Menariknya, penggambaran keadaan yang ditampilkan di Yuni ini benar-benar realistis, jujur, dan apa adanya. Minimnya pendidikan seks di Indonesia dalam film Yuni ini memperlihatkan konsep yang selama ini menetap dalam pikiran kebanyakan orang saat membudayakan pernikahan dini, yaitu dengan dalih untuk mencegah hamil di luar nikah, ekonomi, serta perempuan yang sudah perawan dianggap sebagai aib keluarga. Potret Yuni dalam film ini diceritakan sebagai seseorang yang memiliki keingintahuan tinggi layaknya yang dirasakan oleh remaja pada umumnya ketika beranjak dewasa. Bertemu dengan Suci yang diperankan oleh Asmara Abigail, Yuni mendapatkan jawaban soal asam manisnya kehidupan dan pernikahan. Yuni akhirnya mendapatkan kekuatan dan dorongan untuk mengakhiri budaya patriarki yang membelenggunya selama ini. Ia melakukan beberapa hal pemberontakan sebagai bentuk kebebasan Yuni untuk melawan sistem perjodohan yang menghantuinya. Film yang mengangkat unsur kebudayaan mungkin menjadi hal yang biasa, namun sutradara Camilla ini memutuskan untuk memilih kebudayaan dari daerah yang jarang sekali disorot oleh media, yaitu Serang. Lewat film ini kita bisa mendengarkan penggunaan bahasa Jawa Serang atau Jaseng di sepanjang filmnya, karena Jaseng digunakan sebagai bahasa utama dalam percakapan di film Yuni. Tak tanggung-tanggung, para pemain film Yuni ini mendalami peran dengan cara terjun langsung untuk mempelajari bahasa Jaseng oleh masyarakat setempat.
Salah satu yang membuat suasana Serang begitu ketara adalah kehadiran adegan yang memperlihatkan Yuni sedang terlibat dalam kegiatan pencaksilat. Yuni bahkan ikut tampil mengisi pertunjukan pencaksilat di salah satu pernikahan temannya. Hebatnya lagi, sutradara Camilla ini mengungkapkan bahwa Yuni juga melibatkan aktor yang benar-benar berasal dari Serang loh. Nah, dalam film ini juga disajikan bahwa Yuni sangat menyukai warna ungu. Segala bentuk barang yang ia punya itu berwarna ungu. Tapi tahu gak sih kalian, kalau warna ungu ini dipilih bukan semata-mata tanpa alasan. Warna ungu merupakan simbol sebuah perjuangan perempuan. Masyarakat mungkin telah memberikan identitas warna perempuan yang identik dengan warna merah jambu dan laki-laki berwarna biru. Mengapa sih dipilih warna ungu? Coba kita campurkan warna merah jambu dan warna biru. Nah, nanti kita akan membentuk atau melihat sebuah warna ungu di sana. Benar kan? Ungu menjadi simbol perjuangan para feminis dalam memperjuangkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Dengan memilih warna ungu, kelompok feminis ingin menegaskan bahwa perempuan adalah pemilik tubuh dan identitasnya sendiri. Fungsi perempuan tak seharusnya didefinisikan secara biologis dari organ reproduksinya saja, tetapi lebih dari itu. Perempuan juga punya kemampuan berpikir dan bernalar. Kehadiran Yuni ini membuka mata masyarakat yang merasakan isu ini sudah mulai pudar seiring berkembangnya zaman. Tapi faktanya masih tetap menjamur. Hal ini terbilang cukup berani diangkat ke layar lebar melihat isu tersebut tinggal dekat dengan masyarakat namun kurang mendapatkan perhatian. Film Yuni juga memakai beberapa puisi dari almarhum Eyang Sapardi Djoko Damono seperti Hujan Bulan Juni, Yang Fana Adalah Waktu, Pada Suatu Hari Nanti, dan Aku Ingin. Nah, bisa disimpulkan bahwa film Yuni ini mengandung banyak sekali pesan yang menyuarakan isi hati perempuan di Indonesia, termasuk tentang kesetaraan gender dan isu patriarki. Selain itu juga, film ini menampilkan isu dan konflik sosial yang dikemas secara jujur dan transparan. So, itu aja mungkin sedikit review dari aku. Jadi buat kalian yang masih ragu untuk menonton film ini, yuk segera nonton karena aku sangat amat merekomendasikan loh. Mungkin segini dulu video singkat dari aku. Semoga kedepannya aku bakal terus mereview film-film Indonesia lainnya. Oke, see you on my next video. Bye-bye!